Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki, NIM 1020161122. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi ujian kompre penguji 2. Jelaskan bagaimana definisi fikih. Kata fikih secara bahasa punya dua makna. Makna pertama adalah al-fahmu al-mujarrad, yang artinya kurang lebih adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah al-fahmu al-daqiq, yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami disebut di dalam ayat Al-Quran ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib yang tidak mengerti ucapannya. Jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Hukum atas perbuatan mukallaf ini telah terbentuk pada zaman Rasulullah berdasarkan Al-Quran. Jadi hukum Allah pada periode pertama perkembangannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pada masa sahabat muncul kejadian baru yang tidak terdapat pada masa Rasulullah, sehingga di antara sahabat ada yang melakukan ijtihad, memutuskan suatu perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat, dan menyandarkan pada hukum-hukum periode pertama sesuai dengan hasil ijtihadnya, sehingga periode ini sumber hukumnya ialah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sahabat. Sebutkan sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, sama Istihab. Jelaskan relasi antara Al-Quran dan Sunnah. Relasi antara Al-Quran dan Sunnah, As-Sunnah menetapkan atau menghukumkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Ada kalanya juga As-Sunnah memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang datang dalam Al-Quran secara global, membatasi terhadap hal-hal yang datang dalam Al-Quran secara mutlak, atau mentaksis sesuatu yang datang di dalamnya secara mutlak. Ada kalanya Sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sebutkan syarat-syarat seseorang untuk bisa dianggap berijtihad dan macam-macam ijtihad. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang hukum syara. Seorang mujtahid juga dituntut untuk mendahulukan sesuatu yang wajib didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang wajib diakhirkan. Seorang mujtahid harus adil dan juga harus menjauhi perbuatan maksiat yang bisa menghilangkan sifat keadilan seseorang mujtahid. Syarat ini bisa menjadi pegangan oleh para mujtahid, tapi kalau seseorang mujtahid tidak adil, maka hasil ijtihadnya tidak sah atau tidak boleh dijadikan sebuah pegangan. Macam-macam ijtihad yaitu ada ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah
ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid. Sedangkan ijtihad jama'i yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad setelah Rasulullah SAW wafat. Jelaskan bagaimana perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah yang menurut bahasa berarti dasar atau asas. Jadi kaidah fiqhiyah menurut bahasa berarti patokan definitif dalam masalah fikih dengan merujuk pada sumber-sumber hukumnya. Kaidah usuliyah adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum, pada umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah lafadz atau kebahasan. Sedangkan kaidah fikih adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu berdasarkan tujuan. Al-yakim la yujallu bisaki, ad-dararu yujallu, al-masahatu tajibu taysyiral, al-adatu muhakkamah. Mengapa dalam Islam menyebut sejarah hukum Islam digunakan istilah tarikh tasrih bukan tarikh syariat? Tarikh tasrih secara terminologi berasal dari dua kata, yaitu tarikh yang berarti sejarah dan tasrih yaitu menetapkan hukum syar'i. Sedangkan secara etimologi atau istilah adalah ilmu yang membahas tentang keadaan fikih dalam masa kerasulan, dan masa itu dapat menolong dalam pembentukan hukum dan dapat menjelaskan hukum yang tiba-tiba datang, maupun membahas tentang keadaan para fuqaha dan mujtahidin secara hasil karya mereka dalam menyikapi hukum tersebut. Kata syariat secara bahasa berarti al-udbah, air yang dalam mudrodul alma yang jernih untuk diminum. Lalu kata ini digunakan untuk menggunakan at-tarikh al-mustaqimah. Jelaskan sumber dan bentuk-bentuk penetapan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam, bentuk-bentuk penetapan hukum Islam pada Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam pada periode Mekah, hukum Islam pada periode Madinah. Adapun bentuk dalam menetapkan hukum Islam. Jelaskan perkembangan penetapan hukum Islam pada masa sahabat dan hal apa yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Setelah Nabi wafat, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh sahabat, utamanya Khulafaur Rasyidin dengan sahabat-sahabat besar. Yang lain seperti Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud. Pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi berbagai permasalahan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, sehingga timbullah penafsiran nas dan terbukalah pintu istinbat terhadap masalah yang tidak ada nas yang jelas.
Ketika mengambilan keputusan, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat tetap berpegang pada ijtihad adalah mengerahkan kesungguhan dalam mengeluarkan hukum syara dari apa yang dianggap syar'i sebagai dalil Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad para sahabat dalam arti luas adalah bahwa mereka melihat, dilalah, menganalogi, menganggap hal-hal lain dan lain sebagainya. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW dalam satu zaman tentang satu masalah. Ijtihad pada masa itu berbentuk kolektif. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada hukumnya pada masalah yang sudah pada ada hukumnya karena ada kesamaan ilahnya. Perbedaan perkembangan penetapan hukum yang disebabkan oleh sifat Al-Quran, terus perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat sunnah, perbedaan pendapat dalam menggunakan ra'yu. Dalam Al-Quran terdapat kata atau lafaz yang bermakna ganda. Umpamanya firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 228. Kalimat 3 kali quru membuat para sahabat berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan kata quru mengandung dua arti, yakni al-haid dan al-dur. Adanya dua makna ini membuat terjadinya perbedaan pendapat. Umar bin Khattab memilih makna al-haid sebagai makna quru, sedangkan sahabat Zaid bin Sabit menggunakan makna al-dur. Perbedaan pendapat yang disebut oleh sifat sunnah. Tidak semua sahabat memiliki penguasaan yang sama terhadap sunnah. Di antara mereka ada yang penguasaan sunnahnya cukup luas, ada pula yang sedikit. Hal itu terjadi karena perbedaan mereka dalam menyertai Nabi. Ada yang insentif dan ada yang tidak. Kadang sahabat berbeda pendapat dalam penakwilan sunnah. Umpamanya tawaf sebagai besar, sahabat berpendapat bahwa bersegera dalam tawaf adalah sunnah. Perbedaan pendapat dalam menggunakan ra'yu. Adapun perbedaan pendapat di kalangan sahabat yang disebabkan oleh penggunaan ra'yu, diantaranya perbedaan pendapat antara Umar dan Ali tentang perempuan yang menikah dalam waktu iddahnya. Menurut Umar, apabila seorang menikah dalam masa iddahnya tetapi ia belum dukhul, maka pasangan itu wajib dipisah dan perempuan itu wajib menyelesaikan waktu tunggunya. Apabila sudah dukhul, pasangan ini harus dipisahkan dan waktu tunggu dari suami yang pertama dan waktu tunggu dari suami berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan dinamika perkembangan hukum Islam pada masa ke masa adalah adanya politik, perluasan wilayah, perbedaan penggunaan ra'yu, pahamnya ulama tentang ilmu pengetahuan lainnya para cendekiawan muslim, kembalinya penetapan hukum pada ahlinya. Adanya politik pada masa ini, perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Adanya perluasan wilayah, sebagaimana yang kita ketahui perluasan wilayah pada Islam sudah berjalan pada periode Khalifah
yang kemudian berlanjut pada periode tabi'in mengalami perluasan wilayah yang sangat pesat. Dengan demikian telah banyak daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Islam. Perbedaan penggunaan ra'yu. Pada periode ini, para ulama dalam menggemukakan pemikiran dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu aliran hadis, yaitu para ulama dominan menggunakan riwayat yang sangat hati-hati dalam penggunaan ra'yu, dan kedua adalah ulama aliran ar-ra'yu yang banyak dalam penggunaan pemikiran dengan ra'yu. Pahamnya ulama tentang ilmu pengetahuan. Selain telah dibukukan sumber-sumber hukum Islam pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman para ulama, dalam penetapan hukum para ulama pun sudah paham betul dengan keadaan yang terjadi serta para ulama-ulama yang terdahulu dalam menghadapi kesulitan. Lahirnya para cendekiawan Muslim. Dengan lahirnya para cendekiawan ini, seperti Abi Hanifah, Imam Maliki, dan para sahabat lainnya, dengan pemikiran yang dimiliki telah berperan dalam pemrosesan suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Kembalinya penetapan hukum pada ahlinya, berkembangnya keadaan yang terjadi di sekitar membuat banyak permasalahan baru yang terjadi. Dengan demikian umat Islam, baik itu para pemimpin negara maupun hakim-hakim pengadilan, mengembalikan permasalahannya terjadi pada para mufti-mufti dan tokoh ahli perundang-undangan. Pada masa tabi'in dikenal istilah al-hadis dan al-rodat. Al-Ar-Ra'i dijelaskan al-Ahlul Ra'i dan al-Ahlul Hadis. Ahlul Ra'i merupakan sebutan yang digunakan bagi kelompok yang dalam penetapan fikih lebih banyak menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad ketimbang hadis. Kelompok ini muncul lebih banyak di wilayah Irak, khususnya di Basrah dan Kufah. Munculnya aliran sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni keterikatan yang sangat kuat terhadap guru pertama mereka, minimnya mereka menerima hadis Nabi. Hal ini dikarenakan mereka hanya menerima hadis yang disampaikan oleh sahabat yang datang ke Irak. Di samping itu, mereka juga minim menggunakan hadis sehingga mendorong mereka untuk menggunakan ra'yu. Dipengaruhi juga oleh ketatnya proses seleksi mereka terhadap hadis dengan cara memberikan kriteria yang sangat sulit. Munculnya berbagai masalah baru yang dibutuhkan legitimasi hukum. Masalah ini muncul dikarenakan pesatnya perkembangan budaya di Irak kala itu, terutama yang berasal dari Persia Yunani. Ahlul Hadis merupakan kelompok di masa tabi'in yang dalam legislasian hukum Islam lebih dominan menggunakan hadis ketimbang ra'yu. Kelompok ini merupakan kebalikan dari Ahlul Ra'yu. Kelompok ini berkembang di Mekah, Madinah, dan memperoleh fikih dari Zaid bin Sabit, Aisyah, Abdullah bin Abbas. Menurut para ulama, munculnya sekelompok ini di wilayah Mekah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya keterkaitan
terhadap metode yang digunakan guru-guru mereka. Adanya ketertarikan terhadap metode yang digunakan oleh guru-guru mereka, terutama Abdullah bin Umar. Banyaknya hadis yang mereka peroleh sebab para sahabat yang hidup pada zaman Nabi banyak yang tinggal di Makkah. Gaya hidup orang-orang yang sangat eksklusif dan tidak sedinamis di wilayah Irak. Masalah-masalah baru yang memerlukan fatwa sangat minim sekali. Hal ini di samping karena penduduknya cukup homogen dan juga jarang terjadi pergolakan seperti Irak. Jelaskan perkembangan hukum Islam dalam masa kebangkitan dan pola-polanya serta tokohnya. Masa kebangkitan hukum Islam. Kebangunan dan kemunduran hukum Islam sangat erat hubungannya dengan kebangunan kaum muslimin dan kemundurannya. Dalam lapangan politik, usaha-usaha ke arah kebangunan tersebut sudah dimulai sejak abad yang lalu. Akan tetapi masih terbatas sifatnya dan terjadi dalam lingkungan yang terbatas. Dari sudut pembinaan dalam pembangunan hukum Islam, amatlah besar jasa dan kepeloporan Turki Utsmani. Setelah perkembangan hukum Islam mengalami masa kelesuan, kemunduran dan tidak ada perkembangan dalam bidang ijtihad, apalagi ditandai dengan tertutupnya pintu ijtihad dalam beberapa bagian kedua abad ke-19. Pola kebangkitan hukum Islam. 1. Modernisme, survivalisme, tradisionalisme, neo-survivalisme. Jelaskan tentang maqasid asy-syariah dalam kaitannya dengan filsafat hukum Islam. Bagaimana formulasi hukum dalam perspektif hukum Islam. Secara etimologi, maqasid berasal dari kata qasada yang berarti menghadap pada suatu, sedangkan secara terminologi adalah sasaran yang dituju oleh syariat dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syariat. Dalam setiap hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia, sasaran maqasid syariah adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Secara garis besar, maqasid syariah terbagi dua bagian. Pertama, maqasid yang dikembalikan kepada maksud syar'i, menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu ilat, yaitu kemaslahatan manusia. Menjaga maqasid syariah sebagaimana yang digariskan oleh ahli usul fikih terhadap kepada tiga tingkatan: daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dalam fikih aulawiyah, kita dituntut untuk mendahulukan daruriyah daripada yang hajiyah. Demikian halnya jika terjadi penggesekan antara hajiyah dan tahsiniyah, kita dituntut untuk mendahulukan hajiyah daripada tahsiniyah. Dalam kaitannya dengan daruriyah ini, sebagaimana yang akan dirinci nanti, dibagi menjadi 5 bagian. Lebih diprioritaskan pada hifdzul nafas dan hifdzul nafsi lebih daripada hifdzul al-aqli, dan begitu seterusnya. Kedua,
Hajiyah adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika maslahah ini terabaikan, bahayanya tidak sampai mengganggu kemampuan yang ada. Ketiga, tahsin niyat adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan al-haq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syariat kemaslahatan. Hukum Islam pada masa Indonesia belum merdeka atau masih dalam masa berkembang dengan lamban seirama ke tradisional. Setelah Indonesia merdeka, banyak para tokoh ulama Islam yang berupaya untuk melakukan hukum Islam di Indonesia. Namun dalam perjalanannya banyak menghadapi tantangan. Pembaruan hukum Islam di Indonesia bisa dilihat ke undang-undang yang sudah ditentukan. Dalam hukum kewarisan di Indonesia, Az-Zahirin menawarkan pembaruan yang mengadakan interpretasi terhadap Al-Quran Surat An-Nisa ayat 33. Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan cara beristihad, dan istihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya istihad dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang zani, dan dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan terdapat dan pemikiran baru sebagai pengganti pendapat dan pemikiran ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Untuk melakukan suatu pembaruan hukum Islam harus ditempuh melalui beberapa metode yang dipakai sebagai berikut. Pemahaman baru terhadap kitabullah, pemahaman baru terhadap sunnah, pendekatan rasional, pendekatan zawajir, masalah ijma, masalah illat, masalih mursalah, keputusan waliyah al-martikibe al-ad-darorin. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.